Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami channel pecinta sholawat. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji lebih dekat mengenal kitab, sekaligus pengarang kitabnya dan apa saja kandungan isi kitab yang dikarangnya. Mudah-mudahan kajian kami ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya bagi peserta didik, para murid, para santri yang pada saat ini sedang getolnya mencari ilmu, tentunya dapat dijadikan sebuah referensi sebelum melangkahkan kaki mencari ilmu. Materi apa yang kita cari dan kitab apa yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita membahas masalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim, yang mana bisa dikatakan apa? Ta'limul Muta'allim termasuk etika yang menuntut ilmu. Etika menuntut ilmu. Kita tahu bahwasannya ilmu secara bahasa mempunyai arti apa? Mengetahui. Sedangkan menurut istilah pengetahuan tentang sesuatu yang dikaji secara sistematis, secara logis, yang dibakukan menjadi pengetahuan tertentu. Suatu misal ilmu agama, ilmu matematika dan seterusnya. Secara bahasa, orang yang berilmu itu menunjukkan ia banyak tahu tentang sesuatu hal. Bisa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kitab Ta'limul Muta'allim ini sebagai kajian yang wajib bagi para santri, terutama di pondok-pondok itu wajib untuk mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allum, merupakan salah satu kitab tematik tentang tuntunan belajar. Nah, ini kitab yang sangat-sangat diperlukan bagi mahasiswa, para siswa, murid, santri, di pondok-pondok. Ini sangat penting sekali untuk mempelajari kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim ini, siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Kata Az-Zarnuji merupakan nisbah. Kata Az-Zarnuji ini dinisbatkan kepada salah satu kota terkenal di dekat sungai Jion atau Amur Darya, darat Turkistan. Sedangkan penisbatan musannaf kepada Al-Hanafi, di ujung namanya dapat diketahui bahwa beliau merupakan ulama bermadzhab Hanafi. Mengenai tahun kelahiran Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi ini, para ulama tarikh masih berbeda pendapat. Begitupun dengan tahun wafatnya. Sebagian menyebutkan Imam Burhanuddin wafat pada tahun 591 Hijriah. Namun ada juga yang menuturkan bahwa beliau wafat pada tahun 640 Hijriah. Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Ta'lim, Thariq At-Ta'allum, cetakan Beirut Al-Maktab Al-Islam, cetakan pertama tahun 1981, halaman 18. Ini
menurut pemberitaan ya. Imam Burhanuddin, seorang Imam Burhanuddin berguru kepada beberapa ulama terkemuka yang pada masanya. Di antaranya guru-guru beliau adalah Al-Imam Ruknul Islam ya. Al-Imam Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar Al-Murghinani Al-Hanafi. Beliau lahir ya 573 Hijriah. Syekh Hamad bin Ibrahim, termasuk gurunya juga Syekh Ahmad bin Ibrahim. Syekh Fahruddin Al-Kasani, Syekh Fahruddin Qadihan Al-Auz Junji, Syekh Ruknuddin Al-Farghani. Para ulama tersebut adalah ahli fikih sekaligus ahli sastra Arab. Hal ini merupakan salah satu alasan banyak nasihat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikutip oleh siapa? Oleh beliau Imam Az-Zarnuji, berasal dari beberapa ulama kalangan Hanafiyah ya, ulama Hanafiyah, dan termasuk juga banyak syair-syair hikmah di dalam kitab tersebut. Ini sekilas tentang apa? Tentang kitab Ta'limul Muta'allim dan pengarangnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadikan Syekh Az-Zarnuji ini mengarang kitab Ta'limul Muta'allim? Ya, apa motivasinya? Motivasi beliau adalah dalam menulis kitab ini sebagaimana yang beliau tuturkan sendiri dalam pendahuluan kitab ya. Di dalam pendahuluan kitab itu beliau mengungkapkan bahwasannya, tak kala aku melihat banyaknya para pencari ilmu di zamanku yang tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tidak berhasil dalam menggapai ilmu, tidak berhasil menggapai buah dari ilmu, tidak berhasil mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Di antara manfaat dan hasil ilmu itu juga tidak dapat mengamalkan ilmu tersebut untuk diri sendiri ataupun menyebarkannya sebagai pengabdian kepada masyarakat. Jadi beliau sangat prihatin terhadap hal-hal situasi kondisi yang seperti itu, di mana banyak para pencari ilmu sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, akan tetapi tidak mendapatkan buah hasil dari ilmu tersebut. Artinya dia tidak bisa mendapatkan nikmatnya. Ilmu itu termasuk manfaat menyebarkan ilmu tersebut yang sebagai pengabdian kepada para masyarakat ya. Karena apa menurut beliau ya? Karena kekeliruan dalam metode menuntut ilmu. Dan Imam Az-Zarnuji ya melihat para santri ini meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Sedangkan setiap orang yang salah jalan ya pasti akan tersesat dan tidak akan mendapatkan sesuatu yang ia cari, sedikit pun ya ataupun banyak. Alasan inilah yang menyebabkan beliau termotivasi untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu tentang adab ataupun tata cara belajar berdasarkan yang telah beliau lakukan sendiri dan yang telah beliau dengar sendiri dari guru-gurunya, dari guru-guru Imam Az-Zarnuji, yang mana guru-guru beliau adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, termasuk ilmu hikmah ya.
Ini diungkapkan di dalam Imam Burhanuddin, kitab Ta'limul Muta'alim, At-Thariq, At-Ta'allum pada halaman 57. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun isi kandungan dari kitab Ta'limul Muta'alim, di sini beliau menjelaskan adab belajar, tata krama belajar. Apa yang saja yang diungkapkan? Di dalam kitab tersebut ada 13 pasal. Yang pertama yang dibahas adalah hakikat ilmu dan keutamaannya. Dalam pasal tersebut beliau menjelaskan pengertian dan klasifikasi beberapa ilmu, mulai dari ilmu yang wajib dipelajari bagi seorang murid sampai dengan materi pelajaran yang haram dipelajari. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu hal. Ilmu hal sendiri termasuk ilmu pengetahuan yang mana para siswa nanti menghadapi pada saat itu juga, seperti ilmu iman, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang termasuk ilmu perdagangan perdagangan buyuk. Ilmu-ilmu itu yang wajib diketahui bagi kita semuanya, dari para santri. Begitu juga memahami haji bagi yang mereka sudah mampu tentunya. Beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu. Di antaranya keutamaan Nabi Adam alaihissalam dibanding dengan para malaikat yang disebabkan ilmu yang dimilikinya. Ini mulianya manusia itu karena ilmu. Beliau juga menjelaskan bahwasanya hukum di dalam mencari ilmu itu ada 4 menurut Imam Az-Zarnuji. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh semua umat Islam ilmu yang termasuk kategori wajib ain adalah ilmu hal. Istilahnya ilmu hal. Apa saja ilmu hal itu? Ilmu tata cara wudhu yang benar, mengerti syarat-syarat wudhu, mengerti rukun-rukun wudhu, mengerti batalnya wudhu, seperti itu. Memahami ilmu fikih sholat, semuanya ini dalam ilmu fikih ilmu hal tata cara sholat, syarat rukun sholat, syarat sah sholat, apa yang membatalkan sholat, ini kita semua wajib untuk memahaminya. Begitu juga ilmu jual beli perdagangan, ini wajib kita pahami cara berdagang yang baik. Jangan ada timbul unsur tipu menipu. Jual beli yang baik jangan sampai mengurangi timbangan, melebihkan timbangan. Ilmu perdagangan, bagaimana cara akad ini fikih semuanya pembahasannya, ini wajib kita ketahui, termasuk ilmu nikah. Bagaimana syarat rukunnya nikah itu seperti apa, kita semuanya wajib mengetahui. Ilmu menjaga diri juga, menjaga hati menjaga pikiran, menjaga hati, jangan sampai hati kita dikotori dengan sifat-sifat yang buruk, sifat hasud, sifat riya, sombong, culas pelit. Ini semuanya adalah
harus kita pelajari. Nah, karena itu ilmu-ilmu tersebut menjadikan benteng kita, ya, menjadikan benteng kita agar kita tidak terjerumus di dalam kemaksiatan, agar kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Yang kedua, menurut beliau adalah fardu kifayah. Mencari ilmu hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang berkenaan dengan sesuatu yang dibutuhkan dalam sekali tempo. Nah, ilmu wajib, ya, ilmu ini wajib dipelajari bagi sebagian orang saja dalam satu daerah. Namun jika di dalam satu daerah itu ada yang orang lain yang sudah mempelajarinya, ya kita tidak berdosa. Contoh ilmu yang hukumnya fardu kifayah adalah ilmu tafsir, ilmu nahwu dan semacamnya. Sebenarnya semua ilmu itu, ya, bagi kita semuanya ya harus kita harus kita pelajari, harus kita pelajari semampu kita. Ya, meskipun orang lain sudah mempelajari, akan tetapi kita juga berharap pada diri kita sendiri untuk dapat memahami ilmu-ilmu tersebut. Nah, di sini yang ketiga, Imam Az-Zarnuji mencari ilmu itu bisa dikatakan hukumnya haram. Haram mencari ilmu karena dengan ilmu itu bisa menyebabkan rusaknya akidah, seperti mempelajari ilmu sihir, ilmu tenun, ilmu santet, ilmu semacamnya, ya, ilmu ramalan-ramalan perbintangan dan semacamnya. Ini kita haram untuk belajar ilmu tersebut karena dikhawatirkan menurut beliau ilmu-ilmu itu akan menyesatkan akidah kita. Ada lagi menurut beliau adalah mencari ilmu itu jawaz hukumnya, boleh, ya. Selain dari yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya mempelajari ilmu ekonomi, ya, mencapai kehidupan yang lebih baik itu penting, ya. Jadi ilmu di dalam segala hal itu ada ilmunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih kandungan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu? Kita telah mengetahui bersama bahwasanya ilmu Ta'limul Muta'allim ini terdiri dari berapa? 13 pasal. Pasal yang pertama membahas masalah niat ketika belajar. Menurut beliau, Imam Az-Zarnuji menuturkan bahwasannya seorang santri harus memiliki niat yang baik saat akan belajar. Berdasarkan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan bergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik karena Allah, ya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya buruk karena mencari harta, benda semata, maka ini akan melenceng dan pasti, ya, nanti akan tersesat kalau niatnya buruk. Niatnya karena harta, tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi para santri diharapkan berhati-hati di dalam menjaga niat. Menurut beliau ada beberapa niat yang diajarkan oleh Imam Az-Zarnuji. Apa yang diajarkan oleh beliau? Yang pertama, di dalam mencari ilmu itu, yang pertama kita berniat untuk mencari ridho Allah, ya, mencari ridho Allah, karena ini adalah perintah Allah, perintah Rasul Allah. Kita wajib untuk melaksanakannya dan mengharap ridha Allah. Yang kedua, niatkan kita untuk mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Dengan ilmu ini segala
segala kebodohan yang ada dalam diri kita ini ya hilang ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kita semuanya ini dari perut ibu kita terlahir di dunia ini nggak ngerti apa-apa. Ya kita harus belajar, itu wajib, berarti hukumnya untuk belajar menghilangkan kebodohan. Niatnya menghilangkan kebodohan. Dan bila Allah mentakdirkan ya, nantinya dengan ilmu itu kita bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan ketika niatnya menghidupkan syiar agama dan berusaha ikut serta berjuang memperjuangkan agama Allah, agama Islam dengan ilmu tersebut. Yang keempat, menurut Imam Az-Zarnuji bahwasanya niat kita mencari ilmu itu mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat akal, nikmat sehat walafiat. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Dengan cara apa? Ya dengan cara berbuat ya, mencari ilmu. Imam Az-Zarnuji juga memberikan wejangan kepada kita semuanya, para santri, agar jangan sampai di dalam mencari ilmu ini mempunyai niat yang jelek ya. Mencari ilmu hanya untuk mencari pengaruh ya, mencari kedudukan ya. Ini gak boleh, supaya orang ini tunduk pada dia, hormat pada dia, ini gak boleh, niatnya buruk ya. Begitu juga dalam mencari ilmu itu niatnya untuk mencari kedudukan, jabatan. Kalau misalnya mencari jabatan itu tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, tidak apa-apa menurut beliau. Pasal yang selanjutnya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, memilih guru. Ini ya, memilih guru, memilih ilmu, memilih teman, serta tekun dalam menuntut ilmu. Dalam pasal ini beliau memberikan saran pada para santri, para murid untuk memilih kriteria ilmu yang akan dipelajarinya. Ini penting sekali, apakah ilmu tersebut cocok bagi dia dan apakah sangat dibutuhkan bagi dia. Ini menurut beliau ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ilmu itu tidak cocok bagi dia, tentunya perjalanan mencari ilmu itu akan sia-sia, akan memberatkan bagi si pencari ilmu tersebut, dan memberatkan bagi murid tersebut. Memilih guru ini penting sekali. Dalam memilih guru, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini diuraikan guru-guru yang tepat untuk kita jadikan panutan. Ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini juga dijelaskan. Memilih teman ini penting ya. Teman yang baik akan memberikan jalan terbaik bagi kita. Teman yang buruk akan memberikan jalan yang terburuk bagi kita. Artinya apa? Teman yang baik akan mengajak kita ke surga. Teman yang buruk ya, alamat kita akan terperosok ke dalam neraka. Menurut beliau bahwasannya hendaklah bagi murid atau santri mendahulukan ilmu yang tingkat urgensinya tinggi, ilmu hal. Kemudian mempelajari ilmu yang dia butuhkan pada masa yang akan datang. Seperti pada bulan Dzulhijjah ya, kemarin itu ada haji ya, kita harus memahami ilmu haji. Apa? Jadi memilih ilmu
Di situ diterangkan banyak tentang ada lagi pembahasannya menghormati ilmu dan ahlinya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini dibahas tentang apa? Bagaimana sikap seorang murid, seorang santri menghormati ilmu dan pemiliknya ilmu, yaitu gurunya. Karena apa? Karena seorang santri, seorang murid tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkan kemanfaatan, ya, kecuali dengan apa? Dengan cara menghormati ilmu dan gurunya. Termasuk apa? Gurunya para ulama-ulama yang lain. Teman-teman gurunya ini juga termasuk apa? Akhlak seorang santri agar mendapatkan apa? Keberkahan di dalam ilmunya. Nah, menurut Imam Az-Zarnuji, Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwasanya adab apa saja yang harus dilakukan seorang santri. Di sini juga diterangkan seperti itu, ya. Adab apa saja yang harus dilakukan seorang santri. Di antaranya adalah tidak menduduki tempat duduk gurunya, tidak mulai menanyakan sesuatu masalah kepada gurunya kecuali atas izinnya, tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak banyak bicara di depan gurunya, dan lain-lain sebagainya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini juga dibahas, di antaranya apa? Seorang santri, seorang murid wajib bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, tekun di dalam mencari ilmu, semangat, ya. Beliau memandang ilmu merupakan sebuah apa? Pencapaian yang agung, ya. Ya harus dicari secara apa? Secara tekun, sungguh-sungguh, dengan semangat belajar yang tinggi, kesungguhan yang membuahkan ilmu bermanfaat, tidak hanya apa? Bergantung para pelajar atau santri saja, namun peran guru dan orang tua pun apa? Harus juga sungguh-sungguh dalam menyiapkan peserta didiknya. Beliau banyak memberikan semacam pesan-pesan, saran agar ilmu itu kuat melekat pada diri seorang pelajar. Di antaranya dengan apa? Dengan cara mengulang-ulang materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim juga ada pasal tentang apa? Tahapan awal. Tahap awal dalam mencari ilmu. Maksudnya itu apa? Mencari waktu yang tepat di dalam memulai. Maksudnya apa? Maksudnya seorang santri ini di dalam mulai melangkahkan kaki menuju pondok ini diharapkan mencari hari yang baik, ya. Di dalam kitab Ta'lim itu hari Rabu, ya, yang baik itu. Termasuk para santri ini diharapkan untuk senantiasa mengadakan semacam bahsul masail. Untuk apa? Ya untuk menguatkan ingatannya, untuk memberikan kematangan di dalam ilmunya ini. Termasuk juga memperluas wawasan keilmuannya dengan dengan acara bahsul masail tersebut. Di dalam kitab tersebut selanjutnya juga dibahas masalah tawakal kepada Allah. Artinya apa? Seorang murid apabila sudah bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya semuanya harus tawakal, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zarnuji juga menganjurkan kepada para pelajar untuk tidak perlu merasa sulit ataupun
merisaukan masalah rezeki. Karena apa? Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man tafaqahu fit dinillah kafallahu ta'ala. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin keperluannya dan memberinya rizki yang tidak terduga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di antara pembahasannya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada masa produktif. Secara garis besar, masa mencari ilmu adalah seumur hidup. Wakila ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu mulai dari ayunan ibu sampai ke liang kubur. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diwajibkan mencari ilmu bagi apa? Kaum muslimin, muslimat, Islam laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Az-Zarnuji, waktu terbaik mencari ilmu adalah waktu masa-masa muda. Nah, sedangkan waktu terbaik untuk mengaji ataupun mengulang-ulang kajian materi pelajaran yaitu apa? Sepertiga malam. Ataupun antara waktu maghrib dan isya ini juga bagus. Nah, jika seorang santri itu merasa jenuh saat belajar terhadap satu mata disiplin ilmu, ia dapat beralih pada apa? Ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini kan suasana bagaimana menciptakan kenyamanan di dalam mencari ilmu. Ya. Nyaman, rileks, akan tetapi dapat mendapatkan ilmu yang banyak. Ini kita para santri harus pandai-pandai ya, menjadikan suasana tersebut. Jangan hanya satu monoton, satu ilmu, disiplin ilmu saja, jangan ya. Tapi carilah ilmu ya seluas-luasnya, berbagai macam ilmu, disiplin ilmu ya harus kalian pelajari. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dibahas tentang apa? Kasih sayang dan nasihat. Berilmu ya dan berakhlakul karimah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seorang pelajar hendaknya memiliki rasa empati ya terhadap para pelajar yang lainnya. Bersedia memberi nasihat dan tidak ada rasa iri hati. Dan seorang pelajar hendaknya apa? Menghindari permusuhan dengan teman-temannya. Kasih sayang dan nasihat. Ini penting sekali karena apa? Karena mereka para santri ini yang lagi belajar bersama. Mungkin dalam satu kelas ini berbagai macam suku, bangsa, ya, ataupun tempat budaya yang berbagai macam kebudayaan ya di Indonesia ini. Nah, mereka berkumpul bersama menjadi satu keluarga besar. Hendaknya para santri ini senantiasa saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling nasihat menasehati. Kalau misalnya di dalam kelas tersebut ada anak yang sifatnya kurang baik, ya kita anak-anak didik tersebut harus apa? Harus cepat tanggap untuk apa? Menyadarkan agar tidak berlalu-lalu ya, kehidupan suasana pembelajaran itu kondusif, tenang, damai. Ini penting sekali bagi peserta didik tersebut. Jangan sampai salah satu di antara sekian banyak teman itu yang bikin gaduh, yang bikin rusuh. Nah, ini sebagai seorang teman yang baik harus memberikan saran-saran ataupun nasihat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga dijelaskan ya, mengambil faedah dari mencari ilmu. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim juga diajarkan bagaimana kita ini sebelum belajar ya mempersiapkan alat-alat tulisnya. Dan di dalam proses belajar harus tekun, termasuk juga tidak menyanyiakan waktu. Termasuk juga
bergaul dengan guru, minta saran pada guru. Jangan sungkan-sungkan seorang murid ini bertanya kepada guru ya. Ya harus semangat untuk belajar, sama untuk bertanya pada guru hal-hal yang tidak diketahui. Termasuk juga apa? Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim ini diajarkan bagaimana seorang murid itu mentaati gurunya. Di dalam kitab Ta'limul Ta'lim juga diajarkan apa? Pasal sebagai seorang murid haruslah mempunyai sifat apa? Wara ketika belajar. Nah, Imam Az-Zarnuji beliau menjelaskan, memberikan wejangan kepada para pelajar untuk menghindari sifat apa? Terlalu sering merasa kenyang, makan berlebih-lebihan, termasuk juga banyak tidur, banyak membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, menghindari makanan yang dibeli dari pasar ataupun warung. Bila mana memungkinkan ya. Lalu beliau mengajarkan kepada para santri jangan sampai suka menggunjing, dan janganlah berteman dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Nah, hendaknya para santri-santri ini bergaul bersama dengan orang-orang yang soleh. Begitu juga diajarkan tata cara belajar yang baik menghadap kiblat. Termasuk juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini diajarkan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, termasuk juga memperbanyak sholawat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga dibahas bagaimana seorang murid itu agar mudah hafal, cepat menghafal pelajaran. Dan di situ juga bagaimana tata cara atau kaifiyah ataupun doa-doa agar murid itu bisa ingatannya kuat. Nah, di situ diajarkan, diterangkan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga diajarkan kepada para santri harus mengetahui apa saja perihal-perihal yang dapat menambah rezeki, dan apa saja yang dapat membantu dalam menambah panjang umur usia. Bagaimana cara menjaga kesehatan supaya supaya pada proses belajarnya ini dapat diselesaikan dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita mengenal kitab, mengenal pengarang kitab, dan sekaligus mengenal isi kandungan kitab tersebut. Demikianlah materi kajian kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.